Hanya satu itu saja, lawan, 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 lawan. Tidak ada solusi lain selain hanya satu kata itu, lawan, lawan, dan lawan sampai hancur lebur. Sepakat? Sepakat! 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 Hari ini kita tidak bisa omong kosong dengan realitas penindasan di tanah ini. Kita sama-sama sudah lihat, saksikan jumlah orang asli Papua hari ini hanya 47%. Hei, kita sedang genocide. Kita sedang habis. Itu fakta. Fakta realitas penindasan. Fakta bahwa hari ini orang Papua sudah menuju kepada genocide. Hari ini kita tidak bisa main-main dengan realita hari ini. Kita tidak bisa main-main lagi. Stop main-main. Stop main-main. Stop habiskan waktu dengan hal-hal yang omong kosong. Stop. Masa depan karena ini generasi yang kita ada di kita hari ini sedang hidup melakukan perlawanan hari ini. Hari ini tanggal 15 Agustus 2023 ini awal. Sepakat? Ini adalah awal. Rakyat melakukan perlawanan di bawah komando, Komite Nasional Papua Barat. Tugas kita hari ini stop main, pulang ke masing-masing guru, ke masing-masing asrama, ke masing-masing fakultas, ke masing-masing universitas, atur barisan perlawanan di situ. Semua organisasi perlawanan, baik itu mahasiswa, baik itu masyarakat, dan apapun itu, stop, buat, edarat, sentimen organisasi, buat. Kalau kita benar-benar mau mengatur penindasan ini, hari ini kita bersikap sejak KNPP kartu main pada 2018 sampai hari ini kita nyatakan sikap selain itu dan tahun 2024 adalah bulan aksi rakyat turun jalan. Ya, penjajah di tahun 2024 dong akan jalankan politik praktis mereka. Rakyat Papua hari ini siapkan basis perlawanan. Tahun 2024 adalah tahun demo. Sepakat? Sepakat! 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 Rakyat akan kembali penuhi jalan-jalan. Sepakat? Sepakat! Angkat tangan kiri. Coba angkat tangan kiri. Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Sekian dari saya. Terima kasih. Oke. Katakan sini. Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! KNPB? Lawan! KNPB? Lawan! Kita sendiri yang katakan kita lawan. Saya pikir Pak Ketua Wilayah dan Perkembangan sudah sampaikan tegas. Semua orator sudah jelaskan tentang posisi kita hari ini. Saya tidak bisa bicara banyak, tapi saya mau kasih tahu hanya beberapa poin penting. Pertama, hari ini kita adalah memperingati Hari Rasisme Dunia. Perjanjian New York Agreement atau persetujuan New York itu bagian dari rasisme terhadap orang Papua. Dunia melihat kita bahwa orang Papua itu bodoh, terbelakang, akhirnya mereka lakukan perjanjian atau persetujuan itu
tanpa melibatkan orang Papua sebagai subjek politik dan hukum di Papua. Kami punya nasib dikorbankan. Sampai hari ini kami dikorbankan. Indonesia ada ini atas perjanjian itu, kemudian melakukan pelanggaran HAM sampai penguncian di mana-mana, konflik bersenjata di mana-mana. Hari ini kita bukan butuh pocong senjata, tapi kami minta kepada Indonesia cari jalan damai, cari jalan solusi damai. KNPB selalu tawarkan solusi damai, referendum bagi rakyat bangsa Papua. Itu adalah solusi damai. Kalau Indonesia sebagai negara demokrasi coba buktikan, buka ruang besar-besar, kemudian laksanakan referendum di Papua. Kami siap buktikan, KNPB siap buktikan. Saya pikir Indonesia negara demokrasi harus junjung hukum HAM internasional, termasuk Indonesia adalah negara anggota PBB yang melaksanakan kovenan internasional. Indonesia tidak bisa menutup ruang kami dengan cara-cara yang tidak terhormat, cara-cara yang biadab. Kami manusia sampaikan sikap dengan terhormat. KNPB hari ini tidak lawan dengan senjata. KNPB punya senjata bekapon, bendera perlawanan, pamflet. Hari ini tepat 4 tahun saya salah satu korban rasisme ditangkap, dipenjara, makar, kemudian dihukum, pengadilan tidak terbukti bahwa apa yang didudukan oleh Indonesia tidak benar. Kami sudah buktikan secara hukum. Victor Yemo, Victor Yemo, Victor Yemo, Victor Yemo, Victor Yemo. Amerika, Indonesia, Belanda, PBB segera tinjau perjanjian ataupun persetujuan New York Agreement. Segera tinjau. Karena perjanjian-perjanjian ini masa depan orang Papua dihancurkan oleh kepentingan kelompok. Tadi orang bilang kelompok apa? Siapa yang bilang kelompok orang gila? Ada yang bilang kelompok orang gila, tapi saya mau bilang mereka adalah kelompok berakus. Kelompok berakus dunia. Karena kerakusan terhadap emas Papua, manusia Papua, alam Papua, kekayaan Papua, mereka abaikan hak manusia Papua, korbankan orang Papua. Jadi kasih tahu, manusia Papua yang hari ini mau jadi pelacur silakan, pelacur sampai dunia kiamat tidak apa-apa. Papua merdeka itu hal yang pasti dan benar. Kita akan merdeka. Terima kasih. Ini merupakan langkah awal kita maju. Kami bangun kepercayaan ke depan. Kita akan lakukan aksi nasional terus menerus. Kami minta juga kepada kepolisian buka lapas-lapas yang sudah tutup sekian tahun, 6 tahun sudah tutup. Silakan buka ruang besar-besar. Kami siap masuk ke luar penjara. Silakan. Sel-sel yang sudah karat itu bisa bersihkan. KNPB siap penuhi. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Akhir dari ini kita akan bacakan pernyataan sikap politik. Papua, Papua, Papua. Ya, Papua akan merdeka. Kita baca pernyataan sikap untuk hari ini. Pada pengurus pusat Komite Nasional Papua Barat KNPB, pernyataan sikap bangsa Papua memperingati hari lahirnya New York Agreement 15 Agustus 1962 dan Hari Rasisme Bangsa Papua. Salam pembebasan nasional. Hari ini genap tanggal 61 tahun persetujuan New York Agreement lahir oleh Indonesia dan Belanda karena sengketa wilayah West Papua. Persetujuan itu merupakan resolusi konflik yang diterima oleh PBB dalam penanganan kasus wilayah West Papua. Persetujuan dipandang oleh PBB sebagai jalan tengah penyelesaian konflik kedua negara yakni Belanda dan Amerika. Akan tetapi persetujuan itu sendiri melahirkan malapetaka bagi bangsa Papua sejak
konsentrasi wilayah Papua jatuh ke dalam tangan Indonesia sesuai persetujuan itu. Perlu diketahui bahwa New York Agreement adalah naskah persetujuan yang dibuat oleh Amerika untuk mengamankan kepentingan politik ekonomi dunia di Papua melalui Indonesia. Persetujuan itu diterpaksa ditandatangani oleh Belanda karena Indonesia memainkan konspirasi melalui politik bebas aktifnya bersekutu dengan negara-negara komunis sehingga Belanda yang adalah sekutu blok barat dibujuk oleh Amerika untuk menyerahkan wilayah Nederland Nigeria West Papua ke dalam Indonesia untuk meredam konflik kedua blok. Konspirasi itu kemudian melegalkan status Indonesia di Papua sebagai penguasa administrasi wilayah tanpa mengindahkan proses pendirian negara Papua yang telah berlangsung di bawah pemerintah Kerajaan Nederland konspirasi politik Indonesia dan Amerika itu tanpa memperlihatkan hak-hak fundamental bangsa-bangsa yang dijamin dalam piagam PBB, di mana konflik West Papua sebagai wilayah jajahan Belanda pernah dimasukkan ke dalam daftar wilayah pemerintahan sendiri di Komisi Dekolonisasi PBB untuk persiapan menjadi sebuah negara merdeka sesuai dengan ketentuan piagam PBB pasal 73 yang menentukan kewibawaan pemberian kemerdekaan bagi wilayah-wilayah penjajah. Karena wilayah West Papua adalah salah satu wilayah yang pemerintahan yang ada di bawah kolonial Belanda, maka pada 6 Februari tahun 1947 Belanda, Prancis dan Inggris telah menyepakati Canberra Agreement dan membentuk komisi Pasifik Selatan, South Pacific Commission, yang kedudukan di Numea, Kaledonia Baru. Komisi itu terbentuk untuk mempercepat pembangunan wilayah-wilayah tidak berpemerintahan sendiri untuk selanjutnya diberikan hak kepada bangsa-bangsa yang terkolonis untuk menentukan nasib sendiri termasuk wilayah West Papua. Dengan berdasarkan itu, Belanda sebagai penguasa administrasi Papua mengambil peran sebagai wali untuk mempersiapkan bangsa Papua untuk berpemerintahan sendiri sesuai dengan mandat pasal 66 piagam PBB tentang sistem perwalian. Dan berdasarkan semangat itu Belanda kemudian mengeluarkan ketetapan nomor 1 tahun 1950 tentang pembangunan wilayah Nederland wilayah West Papua yang kemudian dibagi dalam 20 tahun persiapan sumber daya manusia, infrastruktur dan persiapan pemerintahan yang direncanakan mulai dari berjalan sejak 1951 sampai 1971. Berdasarkan hal itu, pemerintah Nederland Nigeria mulai membangun wilayah West Papua dengan perhatian dan pembangunan dan otomotif sejak 1951 sampai dengan 1960. Dan pada tahun 1960 telah ada lebih dari 400 orang terdidik di Papua yang dikerjakan mulai dari kepala distrik, guru dan petugas kesehatan. Kemudian